Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang isolasi jasad renik. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dimas Alvan Nur Alfian, NPM 1903101187 dan partner saya alias Sofi Flavia 1903101188. Pengertian isolasi dan tujuannya. Teknik isolasi mikroba adalah upaya menumbuhkan mikroorganisme di luar lingkungan alaminya. Pemisahan mikroba di luar lingkungan bertujuan untuk memperoleh kultur mikroba yang tidak lagi bercampur dengan mikroba lain yang disebut kultur murni. Isolasi akan membuat lebih mudah untuk melihat dan mengamati bentuk-bentuk pertumbuhan mikroba dalam beberapa media dan dapat melihat morfologi mikroba, biokimia, dan molekuler dari bakteri. Prinsip isolasi. Prinsip dari isolasi mikroba adalah memisahkan satu jenis mikroba dengan mikroba lain yang berasal dari campuran bermacam-macam mikroba. Hal ini dapat dilakukan dengan menumbuhkan dalam media padat. Sel-sel mikroba akan membentuk koloni sel yang tetap pada tempatnya. Kemudian koloni bakteri. Koloni sel bakteri merupakan sekelompok sel yang dapat dilihat secara langsung dengan mata. Koloni bakteri dapat berbentuk bulat, tak beraturan dengan permukaan cembung, cekung, atau datar, serta tepi koloni rata atau bergelombang. Bentuk koloni bakteri pada medium agar miring, effuse, beaded, filiform. Bentuk koloni pada medium tegak, acuminate, beaded. Pada medium cair, koloni bakteri tumbuh dengan tidak membentuk cincin, membentuk membran, dan membentuk bulir, berbau dan tidak berbau. Memiliki tingkat kekeruhan sedang hingga sangat keruh dan memiliki endapan sedikit dan ada pula yang berbentuk bulir. Kemudian metode isolasi. Metode isolasi pada medium cair dilakukan bila mikroorganisme tidak dapat tumbuh pada agar cawan. Semakin tinggi pengenceran peluang mendapatkan satu sel semakin besar. Yang kedua, metode isolasi sel tunggal dilakukan untuk mengisolasi sel mikroorganisme berukuran besar yang tidak dapat diisolasi dengan metode agar cawan atau medium cair. Sel tersebut dipisahkan dengan mikromanipulator secara aseptik. Kemudian yang ketiga, ada isolasi pada agar cawan adalah mengencerkan mikroorganisme sehingga diperoleh individu spesies yang dapat dipisahkan dari organisme lain. Kemudian yang keempat, ada metode cawan gores strict. Bertujuan untuk mengisolasi mikroorganisme dari campuran atau meremajakan kultur ke dalam medium baru. Kemudian ada identifikasi bakteri. Mengidentifikasi bakteri dilakukan dengan mengamati karakteristik mikroskopis dan mikroskopis. Karakteristik makroskopis dapat diamati meliputi bentuk koloni, tipe koloni, warna, elevasi, struktur koloni, dan ukurannya. Karakteristik mikroskopis yang diamati meliputi bentuk sel, ukuran sel, dan pewarnaan. Pewarnaan diferensial karena dapat membedakan bakteri yang bersifat gram positif dan gram negatif. Yang pertama, bakteri gram positif ialah bakteri yang mengikat pewarna bakteri utama dengan kuat sehingga tidak dapat dilunturkan dan tidak dapat diwarnai lagi oleh pewarna bakteri lawan. Bakteri gram positif akan berwarna ungu. Kemudian yang kedua ada bakteri gram negatif, ialah bakteri yang kemampuan mengikat warna bakteri utama tidak kuat, sehingga dapat dilunturkan oleh peluntur dan dapat diwarnai oleh bakteri lawan. Bakteri gram negatif akan berwarna agak merah. Selanjutnya itu hal yang harus diperhatikan dalam isolasi jasad renik. Yang pertama yaitu sifat setiap jenis mikroba yang akan diisolasi. Kedua, tempat hidup atau asal mikroba tersebut. Lalu ketiga, medium pertumbuhan yang sesuai. Keempat, cara menginkubasi dan menginokulasi mikroba. Kelima, cara menguji bahwa mikroba yang diisolasi telah berupa kultur murni dan sesuai dengan yang dimaksud. Yang keenam, cara memelihara agar mikroba yang telah diisolasi tetap merupakan kultur murni. Lalu yang ketujuh, untuk mengisolasi mikroorganisme, hal yang tidak kalah pentingnya yaitu memperhatikan pula teknik pengambilan sampel. Lalu yang ke-8 adalah dilakukannya dalam kondisi aseptis. Faktor yang mempengaruhi. Terdapat faktor yang mempengaruhi dari praktikum isolasi jasad renik ini. Yang pertama, nutrien dibutuhkan untuk membentuk energi untuk menyusun komponen-komponen sel. Kebutuhan nutrien untuk setiap jenis jasad renik bervariasi. Lalu kedua, sel jasad renik memerlukan air untuk hidup dan berkembang biak. Beberapa kondisi di mana air tidak bisa digunakan oleh jasad renik yaitu adanya solut dan ion yang dapat mengikat air di dalam larutan. Ketiga, yaitu jasad renik pada umumnya dapat tumbuh pada kisaran pH 3 hingga 6. Kebanyakan bakteri mempunyai pH optimum pertumbuhan 6,5 hingga 7,5 dan tidak dapat tumbuh baik pada pH di bawah 5 dan pH di atas 8,5. Yang keempat, jasad renik mempunyai suhu optimum, minimum, dan maksimum untuk pertumbuhannya.
kelima, tersedianya oksigen di dalam bahan makanan dan lingkungannya berpengaruh terhadap jenis jasad renik yang tumbuh pada makanan tersebut. Keenam, yaitu komponen antimikroba jasad renik yang tumbuh pada makanan mungkin akan memproduksi komponen yang menghambat jasad renik lainnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.